तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तू मेरा दिल सापे न होता है क्या कारण है कुछ कुछ होता है क्या कारण है. Aduh, keasikan dengerin dan nyanyiin lagu Syahrukh jadi lupa deh kameranya udah jalan. Kamu kenal nggak sama Syahrukh? Amitabh Bachchan? Kareena Kapoor? Kajol Devgan? Nah, mereka itu adalah artis-artis keren Bollywood. Nah, kalau kamu ingat nama-nama itu, pastinya kamu nggak akan lupa dengan nama suatu negara. Iya, India. India, selain terkenal filmnya yang mempunyai ciri khas drama dan lagu-lagu yang bikin kita pengen goyang, dia juga tempat asal peradaban dan kebudayaan yang kaitannya erat banget sama negara kita loh. Kira-kira apa ya hubungan Syahrukh Khan sama sejarah negara kita? Memang sih, aku sama dia gantengnya hampir sama. Enggak. Ya udah, daripada penasaran, ayo kita bahas. Zaman dulu, di India, berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Peradaban ini dimulai sekitar tahun 3000-an sebelum Masehi. Salah satu peradaban paling kuno ini berada di sepanjang aliran Sungai Indus di wilayah Asia Selatan, tepatnya di kawasan India Barat dan Pakistan. Bukti ditemukannya peradaban kuno di lembah Sungai Indus ini berawal dari eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris di tahun 1870. Saat itu, kebudayaan yang ditemukan berupa sebuah kota kuno, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Kira-kira siapa ya yang hidup di sana? Nah, ternyata pusat kebudayaan ini dikembangkan oleh bangsa Dravida, jauh sebelum bangsa Arya menguasai wilayah India. Peradaban Harappa sudah berkembang. Orang-orang Dravida ini masuk dalam kategori ras Australoid dengan ciri-ciri bibir tebal, kulit hitam, hidung pesek, badan tegak, dan berambut ikal. Bangsa Dravida diperkirakan telah lama menetap di wilayah lembah Sungai Indus. Masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa memanfaatkan sumber daya di sekitar lembah Sungai Indus dengan sangat baik. Lahan mereka pakai untuk ladang pertanian, dan tanah mereka jadikan batu bata sebagai bahan utama pembuatan rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka berhasil membuat sistem saluran air dari kota ke sungai, sehingga di musim hujan nggak pernah tuh terjadi bencana banjir. Kebudayaan lembah Sungai Indus muncul di zaman prasejarah India, karena saat itu belum ditemukan adanya tulisan. Nah, baru sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, setelah masuknya bangsa Arya sebagai pendatang baru di Asia Tengah, saat itulah ditemukan bukti-bukti berupa tulisan. Bangsa Arya ini datang ke India melalui celah Khyber. Lokasinya yang sekarang itu adalah wilayahnya di Afghanistan. Nah, lambat laun, mereka menguasai jazirah dekat lembah Sungai Indus. Mereka dianggap sebagai bangsa peternak dengan kehidupan yang terus mengembara. Dari situ, bangsa Arya mulai menyebar dan mereka berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus dan menguasai daerah yang subur. Akhirnya, mereka mulai hidup menetap dan bertani. Nah, di saat yang sama, mereka juga mulai mengembangkan kebudayaannya. Kebudayaan yang mereka kembangkan ini merupakan kelanjutan dari kebudayaan yang sebelumnya sudah ada. Kebudayaan campuran antara Dravida dan Arya disebut kebudayaan Hindu. Kedatangan bangsa Arya tidak hanya membawa pengaruh di bidang tulisan aja, tetapi juga bahasa, teknologi, dan kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda, yang setelah sampai di India melahirkan agama Hindu. Lahirnya agama Hindu ini merupakan bentuk percampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Dalam hal kepercayaan, ternyata mereka menyembah banyak dewa atau politeisme. Contohnya, ada Dewa Agni, Dewa Varuna, Dewa Vayu, dan Dewa Indra. Tapi, ada 3 dewa yang jadi dewa utama di kepercayaan Hindu. Dewa-dewa ini disebut Trimurti, yang artinya 3 kekuatan. Pertama, Dewa Pencipta Alam, Brahma. Pemelihara alam, Wisnu. Dan perusak alam atau kematian,
Siwa. Ketika bangsa Arya datang ke lembah Indus, mereka menganggap diri mereka lebih dari bangsa Dravida. Jadi mereka nggak mau tuh disamakan dengan bangsa Dravida. Walaupun akhirnya nyatu jadi satu peradaban, bangsa Arya membuat pembeda antara mereka dan bangsa Dravida berupa sistem pembagian kasta. Masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang derajatnya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, penentuan golongan itu dilihat dari orang tua kamu itu dulu siapa atau kamu profesinya apa. Kasta tertinggi itu adalah kaum Brahmana. Mereka ini adalah pemuka agama dan pendeta. Terus, para raja dan bangsawan itu masuk dalam kasta ksatria. Ada nggak di antara kita yang orang tuanya jadi pedagang atau petani? Pasti ada kan? Nah, kalau kamu hidup di Sungai Indus saat itu, kamu masuknya ke dalam kasta Waisya. Nah, kasta paling akhir itu adalah kasta Sudra. Mereka ini adalah para pelayan semua golongan lainnya. Eits, tunggu dulu. Di luar 4 kasta utama tadi, masih ada satu, yaitu golongan Paria. Bukan Waria atau Parea ya. Ingat, Paria. Mereka ini para pengemis dan gelandangan yang hidup di jalanan. Nah, kira-kira menurut kamu paling enak itu kasta apa ya? Pasti kamu milih ksatria karena ada raja. Siapa sih yang nggak mau jadi keturunan raja? Pasti nyaman banget kan hidup di istana? Eits, ternyata nggak semua suka seperti itu. Sekitar tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi, ada anak seorang raja Sudodana dari Kapilawastu yang pengen keluar dari zona nyaman. Namanya Siddhartha Gautama. Awalnya, dia digadang-gadang untuk menjadi putra mahkota. Jadi nggak boleh tuh dia keluar dari lingkungan istana, karena dia akan menjadi maharaja dunia pengganti tahta bapaknya. Tapi, suatu hari Siddhartha malah nyelonong menyelinap keluar dari istana. Dalam perjalanannya, ia ternyata menjumpai banyak hal yang sebelumnya tak pernah dia jumpai. Dia bertemu pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Kamu pernah nggak kalau baru ketemu atau tahu hal yang baru, kemudian mikir, kok bisa ya? Nah, kira-kira samalah yang dipikirkan oleh Siddhartha pas dia lihat orang tadi. Suatu hari, dia pergi bertapa dan sampailah di kota Bodh Gaya. Di sana, dia beristirahat di bawah pohon Bodhi dan berusaha untuk mencapai keadaan nirwana. Keadaan di mana seseorang itu bebas dari kehidupan duniawi. Nah, dari sinilah Siddhartha menerima penerangan agung atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Pengalaman itu dilukiskan sebagai pencerahan. Melalui pencerahanlah manusia bebas dari penderitaan. Menurut Siddhartha, pencerahan ini dapat tercapai melalui 8 jalan kebenaran, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perilaku benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jika semua itu dilakukan, manusia akan mengalami kesejatian, atau yang disebut Buddha. Ia mulai menyebarkan ajarannya tentang 8 jalan kebenaran pertama kali di kota Benares, hingga akhirnya Siddhartha wafat di kota Kusinegara. Karena ajarannya ini, akhirnya Siddhartha dijuluki Buddha. Sepeninggalan Buddha, para penganutnya menyebarkan ajarannya yang dibukukan dalam 3 kitab yang disebut Tripitaka. Ada kitab Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup, kitab Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar pemberi pelajaran, dan kitab Abdi Dharma Pitaka yang berisi falsafah agama. Nah, walaupun munculnya itu di India, agama Hindu dan Buddha punya peranan besar loh di Indonesia karena pernah ada zaman di mana kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu menguasai pulau-pulau di Indonesia. Pertanyaannya, gimana ya kebudayaan dan agama yang berkembang di lembah Sungai Indus ini bisa sampai di Indonesia? Gini teman-teman, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui. Tetapi pada tahun 400 Masehi, dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Buktinya telah ditemukan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai itu dikenal sebagai salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Dengan adanya kerajaan ini pada tahun 400 Masehi, artinya agama Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Nah,
Kira-kira siapa ya yang membawa kedua agama tersebut ke Indonesia? Proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ada yang dibawa oleh para pemuka agama, ada para pedagang, bahkan raja sekalipun. Selain itu juga disebarkan oleh orang Indonesia sendiri. Secara umum ada 4 teori guys. Pertama adalah teori Brahmana. Para golongan Brahmana atau pendeta ini sengaja didatangkan ke Nusantara. Raja-raja berkuasa saat itu tertarik dengan ajaran Hindu dan Buddha. Alhasil, mereka mendatangkan langsung kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut kepada raja dan rakyatnya. Teori ini didukung oleh kisah Van Leur, seorang penulis Eropa pada masa kolonial yang tinggal di Indonesia dan menulis sejarah Indonesia. Selain mendatangkan para Brahmana, ternyata agama Hindu dan Buddha juga dibawa oleh golongan Waisya atau para pedagang yang singgah di Nusantara. Kalian pasti tahulah ya, kenapa mereka pada singgah di Nusantara. Waktu itu, jalur perdagangan satu-satunya itu adalah melalui jalur laut. Pastinya, transportasinya menggunakan kapal layar yang hanya mengandalkan tenaga angin. Bisa dibayangkan jika menggunakan dayung. Kapan sampainya guys? Sayangnya, kapal angin ini ya butuh angin. Jadinya pas nggak ada angin atau pas musim anginnya belum datang, para Widya singgah dulu di pulau-pulau Indonesia. Saat itulah mereka dapat kesempatan buat memperkenalkan kepercayaan yang mereka anut. Teori ini didukung oleh N.J. Krom, seorang orientalis, epigrafis, arkeolog, dan peneliti sejarah awal dan budaya tradisional Indonesia asal Belanda. Nah, selain kaum Brahmana dan Waisya, ternyata para prajurit atau kesatria juga ikut menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Saat di daratan India dan Cina mengalami peperangan, banyak prajurit yang melarikan diri untuk berlindung. Sehingga raja-raja beserta prajurit yang mengalami kekalahan melarikan diri ke Nusantara dan mendirikan koloni baru. Ketika mereka sampai di Nusantara, otomatis mereka juga mengenalkan budaya mereka, kebudayaan Hindu-Buddha. Penyebaran agama Hindu dan Buddha ini dikenal dengan teori ksatria, dan teori ini didukung oleh F.D.K. Bosch, ilmuwan dan profesor ahli ideologi dan Indonesia berkebangsaan Belanda, C.C. Berg, ahli sastra dari Leiden, Belanda, Mukherjee, sejarawan asal India, dan J.C. Munz. Nah, selain disebarkan oleh para Brahmana, Waisya, dan ksatria, ternyata agama Hindu-Buddha juga disebarkan oleh bangsa Indonesia sendiri loh. Kok bisa ya? Jadi gini guys, para raja waktu itu sengaja mengutus orang untuk mempelajari agama Hindu-Buddha di India. Di sanalah mereka menimba ilmu pengetahuan serta kebudayaan Hindu-Buddha. Ketika apa yang dipelajari sudah terpenuhi semua, para utusan tersebut diminta kembali dan menyebarkannya di Indonesia. Nah, teori ini lebih populer dengan sebutan teori arus balik. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang peradaban Sungai Indus yang mempengaruhi lahirnya kebudayaan Hindu. Pertama, agama Hindu itu lahir dari sinkretisme atau percampuran dua unsur kebudayaan antara kebudayaan bangsa Dravida, suku asli India, dengan kebudayaan bangsa Arya, bangsa pendatang. Kedua, kelahiran agama Buddha berawal ketika Siddhartha Gautama mencari kesejatian hidup yang sebelumnya tidak pernah ia jumpai saat tinggal di istana. Terakhir, kita juga belajar tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, sehingga kita tahu proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara terdiri dari 4 teori, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Ksatria, dan teori arus balik. Nah, untuk tahu perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara, kita harus belajar tentang keberadaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Ini yang akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Dadah!